Menjadi orang yang penting itu memang menyenangkan, tetapi alangkah lebih penting menjadi orang yang menyenangkan. Karena dengan kehadiran saya dapat membawa sukacita kepada sesama. Pace bene. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan-bacaan yang diketengahkan kepada semua umat Katolik pada minggu biasa yang ke-30 tahun ini menekankan bahwa bukti kalau seseorang sungguh mengasihi Allah adalah dengan menunjukkan bahwa ia mengasihi sesama dalam tindakannya. Bacaan pertama berkisah tentang tanggapan akan keresahan yang timbul dalam masyarakat yang beralih dari masyarakat agraris ke kebudayaan yang lebih individualistis. Bacaan ini menekankan perhatian terhadap mereka yang lemah, seperti orang asing, janda, anak yatim, dan miskin. Yang ditegaskan dalam hukum ini adalah kesadaran akan kasih Allah yang mau dekat dengan manusia. Hukum memang harus dilaksanakan, tetapi kecenderungan orang seringkali memanfaatkan situasi sulit orang lain untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingannya pribadi. Maka untuk menghindari perbuatan yang curi-curi kesempatan itu, dalam bacaan pertama diingatkan bahwa orang lain yang lemah itu adalah sesama yang harus mendapatkan perhatian. Dan Allah lah yang menjadi Allah yang bagi kaum lemah, dina dan miskin. Perhatian pada yang lemah itu adalah satu ungkapan kasih ilahi yang dirasakan oleh manusia. Nah, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus bersukacita karena umat di Tesalonika telah menunjukkan teladan bagi umat yang lain. Karya kerasulan yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika bukan paksaan atau bukan propaganda, melainkan memberikan tanda dan saran yang layak untuk ditiru. Dalam perjanjian lama, memang Allah lah yang harus ditiru. Tetapi dalam perjanjian baru, manusia dapat menjadi contoh. Karena dalam diri manusia sudah ada dan menjadi tanda dan penampakan Allah. Dalam Injil, bagaimana pesan yang ingin disampaikan penulis Matius kepada kita? Dalam realitas dunia perjanjian baru, bagi orang-orang Yahudi ada sebuah ungkapan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ungkapan ini disebut Shema. Karena kata kerja pertama yang dipakai adalah kata kerja imperatif bahasa Ibrani, mendengar. Secara lengkap, ungkapan ini ada tertulis dalam Ulangan bab 6 ayat 4-9, bab 11 ayat 13 sampai dengan 21, dan Bilangan 15 ayat 37-41, yang merupakan dasar pengakuan monoteisme Yahudi, di mana Yahweh adalah satu-satunya Allah. Ketiga tulisan Shema tersebut disimpan dalam filakteria, yaitu kotak kecil dari kulit yang diikat di dahi dan pergelangan tangan saat orang Yahudi berdoa. Tujuannya, sewaktu berdoa, orang itu diingatkan akan pengakuan imannya. Saudari dan saudara yang terkasih, di kalangan orang-orang Yahudi diajarkan bahwa hukum Taurat itu ada 613 ketetapan yang mencakup 248 perintah positif dan 365 larangan yang dibagi dalam dua kelompok, berat dan ringan. Ketetapan itu memunculkan perdebatan sengit di antara para ahli Yahudi. Tidak adakah perintah utama yang mencakup perintah-perintah yang lain? Karena itu pun, seorang ahli Taurat bertanya,
untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab dengan mengutip salah satu sema. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati adalah pusat kepribadian. Jiwa adalah pusat kehendak dan perasaan. Akal budi adalah penguasa kehendak dan kelakuan manusia. Sedangkan kekuatan adalah energi yang mendorong manusia berpikir, berperasaan, berkehendak, dan berbuat. Orang-orang Yunani membeda-bedakan bagian manusia itu. Tetapi bagi orang Yahudi memandangnya sebagai satu kesatuan utuh dalam diri manusia. Maka manusia harus mengasihi Allah dengan melibatkan semua unsur dalam dirinya. Itulah hukum yang terutama dan pertama atau yang terpenting. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengannya atau sama pentingnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya, bukan berbuat bagi orang lain apa yang dibuat untuk diri sendiri, tetapi memperlakukan sesama dengan kasih yang sama pada diri sendiri. Yesus mempersatukan kedua perintah itu sehingga satu-satunya cara yang dengannya orang dapat membuktikan bahwa ia sungguh mengasihi Allah adalah dengan menunjukkan bahwa ia mengasihi sesama. Tidak ada tuntutan ilahi yang bentrok dengan kepentingan manusia, sehingga melayani kepentingan manusia menjadi jaminan bahwa manusia berrelasi tepat dengan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kehidupan orang-orang Katolik pun diharapkan menggemakan warta gembira yang dihayati dalam iman. Mengasihi bukan sekadar jatuh pada perasaan, melainkan harus dalam tindakan. Kasih kepada Allah dan kepada sesama ibarat sebuah pintu yang bergantung pada dua eksen. Nah, tidak jarang kita gembar-gembor mencintai Tuhan, padahal tak peduli kemalangan kawan, bahkan mencoreng-moreng nama baiknya. Mengapa? Lalu, apa mau kita sekarang? Pace e bene.